Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan Hukum Bisnis dan Lingkungan pada pertemuan ke-7. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang AMDAL, KL, UPL, perizinan berusaha berbasis risiko, dan kepilitan. Mengapa bisnis wajib memiliki dokumen lingkungan? Yang pertama adalah karena asas kehati-hatian atau precautionary principle. Ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan menunda pencegahan kerusakan lingkungan. Ini termaktub dalam Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992. Yang kedua adalah asas pencegahan dini atau preventive principle. Kewajiban mengendalikan banyak dampak lingkungan sejak tahap perencanaan. Di sini adalah dalam rangka pencegahan dini. Kedua asas ini diimplementasikan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang PPLH, setiap usaha wajib memiliki dokumen lingkungan sebelum beroperasi. 3. Tingkatan dokumen lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, dokumen lingkungan dibagi berdasarkan skala eh mohon maaf. 3. Tingkatan dokumen lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2003, dokumen lingkungan dibagi berdasarkan skala usaha dan potensi dampak. Pasal 22 sampai 35 Undang-Undang PPLH. Upaya pengelolaan dan lingkungan serta upaya pemantauan lingkungan. Yang pertama adalah AMDAL. Apa itu AMDAL? Kajian dampak penting untuk mengambil keputusan. Contoh pertambangan batu bara, pabrik semen, kilang minyak, bendungan, dan lain sebagainya. Ya, AMDAL ini sih analisis dampak lingkungan ya. Kemudian UKL dan UPL. Pengolahan dan pemantauan dampak tidak penting tidak penting yang memerlukan standarisasi. Contoh hotel, apartemen menengah, rumah sakit tipe C dan D, industri garmen, SPBU dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah SPPL. Apa itu SPPL? Pernyataan kesanggupan pengolahan lingkungan untuk berusaha di luar kriteria AMDAL dan UKM-UPL. Contoh UMK, toko kelontong, klinik kecantikan, dan rumah makan kecil. Ya, ini untuk SPPL. Pasal Undang-Undang Cipta Kerja izin perizinan berusaha berbasis risiko ya. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja izin lingkungan dihapus dan diintegrasikan menjadi persetujuan lingkungan dalam sistem OSS. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Tingkat risiko untuk perizinan bagi perusahaan yang melakukan eh, perizinan ini tingkat risikonya sangat rendah. Dan ada menengah rendah dan ada menengah tinggi dan ada tinggi. Sementara dokumen dan output OSS di sini ada SPPL, yaitu surat apa ya surat SPPL itu, yaitu apa nanti akan diterbitkan NIB yang berlaku, UKL UPL Self Declaration dan NIB plus sertifikat standar. Adapun UKL dan UPL adalah diversifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup, NIB dan sertifikat standar AMDAL, yaitu NIB plus perizinan SKKLH.
Pasal Undang-Undang Cipta Kerja ya ini juga perizinan usaha berbasis resiko. Pada tingkat resiko usaha di sini dokumen yang lingkungan yang wajib adalah SPPL tadi apa? Yaitu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ya, itu SPPL. Ya, UKL, UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Di sini formulir standar, lalu AMDAL, analisis dan dampak lingkungan ya. Kemudian untuk perizinan usaha sistem OSS adalah NIB. Nomor induk berusaha langsung berlaku sebagai legalitas operasional dan komitmen lingkungan. Kemudian risiko menengah atau rendah, di sini ada NIB plus sertifikat standar berupa self declaration pernyataan mandiri. Yang kemudian dasar hukumnya adalah pasal 11 sampai dengan pasal 12. Kemudian risiko menengah tinggi yaitu UKUPL atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup diversifikasi oleh pemerintah. Ketika diambil oleh pemerintah, maka NIB plus sertifikasi standar yang verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya di sini NIB menjadi lebih mudah ya. Setiap pegawai biasanya jadi punya NIB. Pengusaha yang terdaftar di Departemen Pertanian bisa menjadi pengusaha. Pasal 13 sampai 14 dan AMDAL. NIB plus izin yaitu izin baru efektif setelah AMDAL disetujui melalui SKKL. Alur birokrasi persetujuan lingkungan modern. Lihat di sini alurnya. Yang pertama adalah KKPR, kesesuaian kegiatan pemantauan ruang. Cek kesesuaian tata ruang di OSS-nya ya. Di sini ada gambar ini. Kemudian laju berikutnya di sini ada pelapisan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, ada KBLI dan modal, kemudian tentukan resiko. Kemudian berikutnya adalah pengumuman konsultasi publik untuk AMDAL-nya seperti apa ya. Ini proses pengajuan AMDAL ya. Kemudian yang keempat, penyusunan dokumen dan penilaian via AMDAL. Ada penilaian juga via AMDAL.net. Nanti kita lihat. Apa itu urgensi dokumen lingkungan sebelum beroperasi? Sebagai syarat mutlak legalitas persetujuan lingkungan adalah prasyarat perizinan usaha. Jika dicabut izin usaha batal demi hukum. Pasal 37 Undang-Undang PPL. Ancaman sanksinya apa? Pidana. Usaha berisiko tinggi tanpa persetujuan lingkungan, pidana 1 sampai 3 tahun, denda dan denda 1 sampai 3 miliar. Strict liability and green banking. Korporasi beresiko dapat dibuat ganti rugi tanpa pembukaan kesalahan. Pasal 88, bank wajib menolak kredit bagi industri non-compliance. Syarat urgensi dokumen lingkungan sebelum beroperasi. Syarat mutlak legalisasi usaha berdasarkan pasal 7, pasal 37 Undang-Undang PPL, pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Persetujuan lingkungan adalah prasyarat dasar penerbitan perizinan berusaha. Jika persetujuan lingkungan cabut, perizinan berusaha otomatis batal demi hukum. Kemudian mitigasi resiko sanksi pidana. Melakukan usaha berisiko tinggi tanpa persetujuan lingkungan merupakan tindak pidana pasal 19 Undang-Undang PPLH. Undang-Undang Cipta Kerja di mana menegaskan setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib Anda atau KLPL yang tidak memiliki persetujuan lingkungan dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Dan denda yang paling sedikit adalah 1 miliar dan paling banyak adalah 3 miliar. Kemudian pertanggungjawaban hutang atau site liability. Korporasi yang bergerak di bidang pengolahan limbah industri berisiko dapat digugat membayar ganti rugi secara mutlak atas pencemaran tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Misalnya 88 Undang-Undang PPLH. AMDA berfungsi memitigasi resiko finansial ini, gitu ya. Resiko pendanaan atau green banking berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan
Nomor 51 PJOK 3 2017, institusi keuangan wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Bank dilarang mencairkan kredit bagi industri yang tidak memiliki dokumen lingkungan atau status tidak patuh. Pengantar ke pailitan. Jadi dalam dunia bisnis juga ada pilot ya, cuman pilotnya ada syaratnya juga. Pilot atau filet gitu ya, adalah keadaan debitur yang tidak mampu membayar kepada kreditur utangnya tentunya, upaya bersama untuk pembayaran yang adil dan tertib. Gimana caranya? Definisi utang yang pertama kita bahas definisi utang. Kewajiban dalam jumlah uang Indonesia atau asing, rupiah gitu ya, timbul dari perjanjian undang-undang wajib dipenuhi debitur untuk Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000. Jadi di sini adalah eh, utang sama dengan kewajiban ya. Sejarah regulasi tahun 1906, Pailisman Perordini tahun 1988, Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang krisis ekonomi. 2000, 2004, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Definisi kepailitan. Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit dikelola kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Syarat yuridis dan tujuan kepailitan. Untuk apa sih perusahaan kok harus dibuat pailit gitu ya? Syarat debitur dinyatakan pailit. Adanya utang minimal 2 utang, 1 jatuh tempo. Lebih dari 2 kreditur, jadi utangnya kemana-mana nih dan nggak kebayar. Putusan oleh pengadilan niaga dan diputuskan oleh pengadilan bahwa Fulan bin Fulana dinyatakan bangkrut dan pailit ya. Permohonan debitur kreditur jaksa Bank Indonesia, Bapepam dan perusahaan, Menteri Keuangan ataupun asuransi. Jadi ada eh, permohonan ya untuk menentukan pailit. Tujuan hukum kepailitan untuk apa sih perusahaan kok mengajukan pailitan gitu ya? Pembagian harta debitur secara sama rata kepada kreditur. Artinya dengan adanya kepailitan terbuka, maka utang-utang dia tidak diblokade oleh satu kreditur gitu ya. Mencegah debitur merugikan kreditur. Sebenarnya untuk kepailitan ini supaya debitur stop dan mengevaluasi sehingga tidak lagi merugikan kreditur. Perlindungan hukum bagi debitur beretikat baik melalui pembebasan utang. Ini untuk kepailitan ya. Perlindungannya adalah jadi debitur yang beretikat baik melalui pembebasan utang. Asas kepailitan. Asasnya adalah keseimbangan mencegah penyalahgunaan, kelangsungan usaha atau perusahaan prospektif tetap beroperasi, terakhir adalah keadilan dan integrasi. Apa itu akibat pailit bagi seorang debitur gitu ya? Akibat yang jelas adalah dia dengan status bailitnya, debitur kehilangan hak menguasai aset. Jadi kalau udah dianggap bangkrut, saya sudah tidak punya hak menguasai aset, menjadi harta pailit. Wajib diumumkan di 2 surat kabar, pasal 15. Kreditur dapat mengajukan sita jaminan dan menunjuk kurator sementara. Golongan kreditur, ada yang separatis, pemegang jaminan, kebenaran, gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan. Ada yang privilege, kedudukan istimewa, termasuk utang ke rekanan bisnis. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan kewajiban pembayaran utang. Debitur beretikat baik dapat mengajukan sursiens, pengunduran pembayaran untuk rencana perdamaian. Atau insolventi, keadaan debitur benar-benar pahit dan tidak mampu membayar utang. Ya. Baik, secara garis besar dapat dikatakan bahwa dokumen lingkungan itu apa saja? AMDAL, UKL, upaya kelestarian lingkungan gitu ya, UPL, dan SPPL. Tadi sudah dibahas ya. Wajib dimiliki sebelum beroperasi berdasarkan Undang-Undang PPLH, jauh Undang-Undang Cipta Kerja. Nomor 2, sistem lima mengintegrasikan persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha berdasarkan
tingkat risiko usaha. Tanpa persetujuan lingkungan, sanksi pidana 1 sampai 3 tahun plus denda sebesar 1 sampai 3 miliar. Bank wajib menolak kredit. Jadi ini adalah apa, salah satu eh, apa, hmm, akibat dari kepailitan. Ya. Kepailitan yang keempat, kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur yang dikelola kurator untuk pembayaran kredit secara adil. PKPU memberi kesempatan debitur beriktik kredit untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Selamat malam semuanya, selamat bersaat. Sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.